Anda kembali bersama kami di NTV Sport. Kita masih mereview hasil menang 3-0 Indonesia melawan Vietnam di Hanoi begitu ya. Kalau kita lihat sebelum kita bahas terkait dengan laga nanti Indonesia melawan Irak dan juga Filipina begitu ya. Nah, kita harap Indonesia pecah telur setelah 20 tahun Indonesia nggak pernah menang melawan Vietnam di kandang sana begitu ya. Nah, ini apa yang Anda lihat terkait ini sebuah sejarah juga setelah 20 tahun? Ya, saya melihat justru titik mundur itu ada pada Vietnam ya. Kalau kita melihat pergantian pelatih mereka sebelumnya ditangani oleh Pak, kemudian sekarang di Pelutrusir, ada sedikit filosofi yang sangat berbeda. Kalau sebelumnya kita lihat Vietnam bermain dengan kecepatan yang luar biasa, fighting speed yang luar biasa, dan tidak hanya memuja permainan yang dengan penguasaan bola. Tapi di tangan Philippe Troussier mencoba maksimalkan dengan ball possession yang tinggi. Nah, itu saya melihat justru mereka kurang efektif ketika menekan maupun bertahan. Benar, penguasaan bola mereka bagus, terutama di lapangan tengah. Tapi tidak efektif ketika menekan di pertahanan lawan. Baik, bukan salah dari penurunan starting 11 yang diturunkan oleh Vietnam? Ya, saya melihatnya proses regenerasi itu yang kurang maksimal. Kalau kita melihat pemainnya saat ini yang sering diturunkan di level senior, praktis tidak banyak berubah kalau kita bandingkan dengan 5-6 tahun yang lalu. Ini dan kalau kita melihat sebenarnya mereka punya regenerasi yang bagus. Tapi di level senior itu tidak berani atau kurang berani untuk dimaksimalkan. Baik, apakah juga mental down ini juga mempengaruhi ketika Indonesia melawan Vietnam? Vietnam kali berturut-turut kalah begitu ketika tidak ada dukungan secara penuh oleh pendukung sepak bola di Vietnam begitu. Ini juga mempengaruhi tidak? Saya tidak melihat bahwa mereka bermasalah dengan mental. Kalau kita melihat sebenarnya dari uji coba internasional yang dilakukan oleh Vietnam, terhitung sebenarnya lebih banyak kuantitas pertandingannya dibandingkan dengan Indonesia. Tapi sekali lagi persoalan utama bukan pada mental, lebih pada taktikal yang ditunjukkan oleh pelatih di laga belakangan ini. Baik, runner up sudah pasti dipegang atau mungkin masih ada perubahan? Sementara kalau melihat sampai dengan hari ini, rasanya timnas kita masih berada di posisi runner up. Mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan sampai dengan nanti terakhir melawan Filipina. Baik, kita melawan Irak. Ya. Anda melihatnya seperti apa? Kalau hitung-hitungan di atas kertas, seharusnya Indonesia bisa membalas dengan kekalahan yang kemarin begitu dan diuntungkan juga dengan kandang sendiri? Betul. Dari kualitas peringkat FIFA, kita jauh dibandingkan Irak. Dari kualitas pemain, kita tahu bahwa Irak banyak pemain yang bermain di Eropa. Ditambah lagi jam terbang pemain juga sangat berbeda. Saya melihat bisa menahan imbang saja Irak di Jakarta nanti. Saya pikir itu menjadi salah satu kans yang sangat meyakinkan atau cukup untuk tim kita pada mudah untuk lolos ke babak berikutnya. Karena kita melihat secara kualitas permainan, kemudian bagaimana teamwork mereka. Sekali lagi, ini tim yang di atas kertas, kelasnya masih di atas kita. Baik, ini 5-1 bukan jarak yang pendek, tapi cukup jauh begitu ya. Nah, kesalahan yang mungkin Anda bisa lihat dari pertandingan tandang kemarin, seperti apa? Ya, karakter Irak sama dengan tim-tim di Asia Timur lainnya. Kalau kita melihat dari pertandingan terakhir atau pertemuan terakhir, kita kebobolan dari bola-bola udara, set piece dari bola mati. Kemudian gagal mengantisipasi long crossing atau bola-bola silang yang selama ini menjadi andalan Irak. Dan terbukti ketika mereka mencoba maksimalkan itu, tim kita lemah. Antisipasi di lini pertahanan kurang maksimal. Benar bahwa di kekalahan 1-5 kemarin, intensitas pertemuan atau kemampuan para pemain kita untuk berkumpul tidak begitu maksimal. Ditambah lagi ada beberapa pemain inti yang cedera. Tapi kalau melihat perkembangan saat ini, rasanya itu bukan lagi situasi yang perlu dikhawatirkan. Justru lebih pada alisan taktikal. Karena kita tahu Irak sangat kuat di bola-bola udara. Dan kalau kita melihat penampilan terakhir hari ini juga, mereka menang dari Filipina 5-0. Artinya mereka memang kuat di sisi itu, di sisi flank. Kalau tim kita nanti bisa mengantisipasi kemampuan menyerang Irak dari sisi flank, saya yakin mencuri poin dari pertemuan melawan Irak bukan hal yang mustahil. Baik, hari ini kita menang, tapi perlu juga ada catatan tadi dari Anda begitu, apa yang harus diperbaiki begitu ya. Ini waktu jeda antara malam ini dengan pertandingan berikutnya Indonesia melawan Irak Juni begitu, butuh waktu panjang untuk evaluasi. Seperti apa mungkin evaluasi yang harusnya dilakukan oleh STY untuk menghadapi laga kandang beberapa waktu saya melihatnya lebih pada menjaga kondisi pemain ya. Karena kalau kita melihat dari cara bermain, saya yakin semua pemain sudah mengerti dan memahami apa yang dengan STY. STY bukan tipikal pelatih yang memang memuja permainan indah, tapi bermain efektif, kuat bertahan, menang dengan jumlah gol banyak tidak masalah. Tapi sekali lagi itu yang diinginkan, dan dengan jeda waktu yang ada, saya pikir itu sudah bisa diterjemahkan oleh semua pemain, baik pemain kita yang bermain di luar negeri atau pemain kita yang bermain di kompetisi domestik. Baik, sebelum saya juga hitung-hitungan laga Indonesia melawan Filipina begitu ya. Bagaimana Anda melihat laga Indonesia-Filipina meskipun
satu sama begitu ya. Berarti Ya. Indonesia mampu bertahan karena sesuai ranking kalau saya salah tolong koreksi, Filipina berada di ranking 113 sementara Ya. Indonesia berada di posisi 149. Betul. Ya, perlu diketahui bahwa penentuan ranking juga berdasarkan 5 laga terakhir di pertandingan internasional. Ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat kualitas para pemain Filipina, memang banyak yang bermain di luar negeri. Tapi sekali lagi, kalau ukurannya pada pertemuan terakhir kemarin, rasanya tidak ada yang istimewa dengan Filipina. Dan kalau melihat bagaimana kemampuan tim kita pada saat itu yang bisa menekan dengan intensitas yang hampir sama dengan tuan rumah Filipina, rasanya kalau melihat perkembangan yang terjadi pada laga terakhir ini, harusnya tim kita bisa menang. Baik, kalau dari postur tubuh Filipina memang tidak jauh dari Irak Ya. begitu ya, tinggi-tinggi besar begitu. Meskipun kita punya pemain naturalisasi yang memang posturnya juga tinggi, tapi Ya. kita lihat bahwa beberapa di antara timnas kita memang kondisinya memang tinggi rata-rata Indonesia begitu. Nah, ini juga mempengaruhi juga atau tidak? Kita sudah terbiasa menghadapi tim dengan pemain yang tinggi, dan jangan lupa juga kita kalau dari ukurannya sisi postur, pemain belakang kita rata-rata juga cukup tinggi. Oke. Justru ketika meladeni Filipina ini, satu hal yang harus dipahami memang lebih pada sisi lain, karena kita tahu melihat saat ini kurang lebih ada 14 pemain Filipina yang bermain di Liga 1. Artinya kalau kita melihat dari kemampuan pemain, mereka sudah hafal. Justru ini yang harus bisa dimaksimalkan oleh Sintayong nantinya. Baik, sebut skor begitu ya. Ini sebelum kita closing statement dari Anda. Di Juni ada 2 pertandingan Indonesia-Irak dan Indonesia-Filipina. Indonesia-Irak Anda prediksi berapa? Saya berharap dan mendoakan 1-1. 1-1. Meskipun 1-1 Indonesia tetap berada di runner up. Iya, Baik, kalau Indonesia melawan Vietnam, 3-1. Filipina maksudnya? 3-1. 3-1. Iya. Kenapa harus 3-1? Ya, kita bermain di kandang, grafik kita naik, prioritas tim di depan sudah mulai terjawab meskipun step by step. Baik, terakhir bagaimana timnas menghadapi Irak dan Filipina begitu dan juga laga-laga lain yang memang kita tahu bahwa banyak memang pertandingan yang bergengsi begitu. Apa yang bisa Anda sebutkan? Ya, saya melihat STI akan mempersiapkan taktik yang berbeda lagi karena di 2 laga terakhir sudah berbeda taktiknya, dan kalau melihat kondisi terakhir dan mudah-mudahan semua pemain dalam kondisi fit, saya yakin tim ini akan berkembang dan unpredict lagi taktikal yang harus diturunkan. Baik, terima kasih Bung Hanif. Bukan hanya berbangga diri karena memang posisi runner-up sudah kita raih begitu, tapi paling tidak kita bisa menyusul Irak di posisi pertama grup F begitu ya. Baik, terima kasih Bung Hanif telah bersama kami di NTV Sport. Kita akan ke informasi berikutnya. Pemirsa NTV Sport masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.